Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bisa bertatap muka lagi ya dengan teman-teman meskipun dari rumah masing-masing. Nanti akan selamat pagi teman-teman, bilang pagi, gitu ya. Siap? Ya, oke, di-on-kan semua speakernya ya. Selamat pagi. Pagi. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rohmat selaku instruktur pelatihan pekerti saya yang akan menyaksikan jalannya pengajaran perkuliahan di kelas ini di Rombel 3 jurusan Psikologi UNES untuk mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Gimana nih kabarnya selama di rumah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tetap bahagia ya. Gimana? Enakan kuliah di kampus atau di rumah ini? Di kampus. Di kampus. Iya, Bu. Kangen bulan. Ketemu langsung ya sama teman-teman dan Bapak Ibu dosen ya. Biasanya kalau kita kuliah di rumah itu kan duduk di kursi gitu ya. Di meja seperti itu. Kadang karena kita terlalu banyak duduk, tidak banyak bergerak, otot-otot kita tuh sering pegel, ya kan. Kalau saya tuh terutama punggung sama ini pinggang gitu. Jadi sebelum kita mulai nih kita exercise dulu ya, biar fresh gitu ya. Boleh ya. Gampang aja kok. Caranya gini, cukup gerakan ini kepala ke kanan 2 kali ya, kiri 2 kali, depan, belakang dan muter. Ya. Siap? Siap. Oke, ya kita mulai. Tangannya di pinggang ya, boleh. Biar nggak pegel-pegel. Oke, kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muter ya, 8 kali. 1, 2, 3, 4. Muter lagi ke belakang. 5, 6, 7, 8. Nah, gimana? Tadi ada yang bunyi-bunyi nggak di leher? Kretek-kretek gitu. Ada, kretek-kretek. Iya. Ya, lumayan enak ya. Jadi kita bisa mempersiapkan diri untuk mulai belajar. Kalau nanti dalam proses ini teman-teman haus, mau minum boleh, karena saya pun juga menyediakan air minum ya. Seperti di kelas, kalau saya selalu pakai botol. Nah, kalau kuliah kayak gini, saya juga tetap sedia air minum, apalagi kalau kita duduk, itu pasti butuh banyak air ya, biar nggak dehidrasi dan pegel-pegel. Oke, ya kita mulai dulu ya perkuliahan kita dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, teman-teman, topik kali ini kita akan membahas tentang budaya organisasi. Ya, budaya organisasi ini apa pentingnya kita mempelajari ini gitu. Nah, nanti kalau teman-teman setelah lulus dari jurusan psikologi, salah satu bidang karirnya adalah menjadi praktisi HR, ya. Nah, di sana teman-teman pasti akan terjun dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Nah, dan tempat itu mempunyai sebuah budaya. Dan kita juga selaku praktisi HR perlu untuk mengenal budaya itu. Mengetahui apa itu budaya organisasi, mengenal konsep-konsepnya dan penerapannya, karena nanti kita sebagai praktisi HR bertanggung jawab untuk mengelola budaya organisasi di sebuah perusahaan maupun organisasi. Jadi mohon teman-teman nanti menyimak dengan seksama pembelajaran kita, dan jika nanti ada forum diskusi silahkan dioptimalkan. Begitu ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah PIO ini ada 3 ya. Yang pertama adalah teman-teman mampu untuk menguasai berbagai konsep di bidang PIO. Salah satunya adalah budaya organisasi yang akan kita pelajari di hari ini. Yang kedua adalah teman-teman bisa untuk menerapkan pemikiran logis secara tertulis maupun lisan dengan bantuan IT. Nah, itu nanti akan kita lakukan ketika ada kuis ya, dan ada penugasan. Itu untuk tertulisnya. Yang lisannya nanti teman-teman akan berdiskusi secara langsung dengan saya di Zoom ini. Nah, yang ketiga adalah bisa menginternalisasi sikap-sikap mandiri, ilmiah, dan menjunjung kode etik psikologi maupun etika akademik. Nah, sudah terlihat ya? Sudah, Bu.
Oke, ya. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Laila Listiana Ulia, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, jurusan Psikologi UNES. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai budaya organisasi. Nah, ketika nanti teman-teman mempelajari mata kuliah ini, teman-teman diharapkan akan mampu menjelaskan mengenai berbagai macam hal, yaitu tentang konsep dasarnya, fungsinya, karakteristik, tingkatan, jenis, pengukuran, pengelolaan, dan pembentukan dari budaya organisasi. Dan nanti untuk yang poin 3, teman-teman juga akan diharapkan mampu untuk menganalisis penerapan budaya organisasi di sebuah organisasi maupun perusahaan yang nantinya itu akan tercermin dalam tugas yang akan saya sampaikan nanti. Ya, untuk poin 1 dan 2 akan saya jelaskan dalam proses pembelajaran ini. Oke, nah sebelumnya saya sudah memberikan link untuk teman-teman bisa menonton YouTube ya tentang budaya organisasi di Google dan juga di dunia militer. Apakah kedua budaya ini sama atau berbeda? Nah, coba teman-teman lihat di Google bagaimana cara karyawan ini berpakaian, bagaimana cara karyawan ini berkomunikasi, bagaimana coba teman-teman lihat dari proses observasi di link YouTube tersebut, bentuk bangunannya, ya, fasilitas apa saja yang ada di sana, bagaimana sistem rewardnya di sana, teman-teman akan bisa lihat ya. Nah, kemudian bandingkan dengan yang ada di TNI. Google is a place that I just fell in love with the culture. I fell in love with the energy. There was just a vibe that I wanted to be a part of. It's just some place where I can never imagine myself getting bored because we're thinking about billions of users. And so that's a lot of impact that you can have, and it's just really gratifying. Google is so much at the forefront of technology, and the way that our culture is built, we are always looking for the 10x. We are always looking for the leapfrog innovation. So you have to be willing to let all your preconceived notions be broken at any moment. You're gonna have to make your own rules sometimes, and this is actually part of the fun. I get to try new technologies. I get to implement them in different ways that maybe no other company has done them before. And so you can really go beyond your skill set that you think you have at the moment and push the boundaries. The part that makes it really fun is there are so many teams across Google that have amazing expertise. And I get to work with these people, not only build something with them, but I learn so much. Pick any topic and I can promise you there's someone here who is both better at it than you or more knowledgeable and also, and more importantly, willing to help you learn. Everybody here is so nice, they're so encouraging, so that's very reassuring to be in a company where people value you. I am fortunate enough to work with people from a lot of different experience, a lot of different backgrounds, and we use that in our advantage. It's really the best idea wins. There's a lot of debate, but it's really to bring those different viewpoints together, and that's what we want our products to represent. We believe the benefits of technology should apply to all, and that's a mission that really is very, very inspiring. So when I show up at work, I'm able to do all the things that I love, solving hard problems, and working for the people that I manage. That makes it worthwhile for me to show up every day. Siapa tak kenal Google? Perusahaan multinasional Amerika Serikat ini awalnya dicetus oleh Larry Page dan Sergey Brin saat keduanya masih jadi mahasiswa Stanford University, California. Dengan pertumbuhan yang pesat di tahun 2004, akhirnya Google menawarkan saham perdananya di Bursa Efek Amerika atau Nasdaq. Melihat potensi perkembangan internet Indonesia yang besar, Google pun resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2012. Ini adalah tempat makan ya. Kita udah kerjasama Google Art namanya. Kita kerjasama sama Museum Nasional Indonesia. Kita kan banyak banget tuh yang cantik-cantik artefak-artefak kita. Nah, itu kita digitize. Agar karyawannya bekerja nyaman dan kreatif, Google di seluruh dunia mengusung konsep bekerja yang seimbang. Salah satunya dengan menjadikan kantor bak rumah sendiri.
ada berbagai ruang untuk menjamin kenyamanan para karyawannya. Tak heran jika sejak 2008, Google secara berturut-turut menyabet peringkat 1 kategori perusahaan terbaik untuk bekerja versi majalah Fortune. Google itu kan kita percaya untuk well-balanced life. Dan antara lain well-balanced life itu berarti gym, dimana bisa dilihat itu gymnya. Terus udah gitu di sini juga biasanya nih ada pingpong table. Jadi biasanya habis makan siang gitu kan, daripada ngantuk-ngantuk habis makan siang, main pingpong deh kita. Happy staff result to happy products and they will stay with us. Karena pada dasarnya kalau orang itu kerja kan dia senang sama environment-nya, dia senang ke kantor, dia pengen ke kantor karena pengen ketemu teman-temannya, pengen ngerjain project-project yang menarik gitu, assignment-assignment yang menarik, mereka akan loyal. Tapi yang terutama juga kami sangat menghargai karyawan kami. Karena Google itu bisa jadi Google seperti sekarang karena karyawannya kok. Dentuman ledakan mencak kesunyian pagi hari di Puslatpur TNI Angkatan Darat di Batu Raja, Sumatera Selatan. Ledakan yang merupakan hasil tembakan meriam dan roket artileri Medan itu menandai dimulainya latihan puncak antar kecabangan TNI AD Kartika Yuda 2019. Usai serangan meriam, giliran helikopter tempur menggempur posisi musuh. Pada latihan kali ini, TNI AD mengerahkan heli serang tercanggih yaitu AH-64 Apache buatan Amerika. Heli ini menyerbu sembari menembakkan roket dan senapan mesin. Seluruh sasaran yang telah ditentukan lumat dihajar heli itu. Setelah perlawanan musuh dianggap berkurang, giliran pasukan infanteri melaju membersihkan sisa musuh. Namun gerak laju infanteri terhambat kendaraan tempur musuh. Lalu datanglah bantuan kavaleri dengan tank tempur Leopard. Pertempuran pun berjalan makin dahsyat. Ledakan demi ledakan bersahutan. Tembakan meriam tank Leopard berhasil menghancurkan tank musuh. Setelah hambatan utama diatasi, giliran infanteri kembali melakukan serbuan. Selama berlangsungnya pertempuran didatangkan pula helikopter yang membawa bekal ulang logistik. Ya, memang latihan antar kecabangan Kartika Yuda 2019 banyak mengalami peningkatan ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan saat ini kelihatan sekali bahwa interoperability antar kecabangan itu berjalan dengan sangat baik. Apalagi latihan saat ini juga kita mencoba beberapa alutsista baru, termasuk sistem yang dibangun oleh Angkatan Darat diuji coba di sini adalah Battle Management System. Dalam 10 tahun terakhir, TNI memang giat membangun dan memodernisasi peralatan tempurnya. Khusus Angkatan Darat, heli tempur canggih seperti Apache dan tank tempur Leopard telah didatangkan untuk memperkuat postur pertahanan nasional. YouTube sudah ditonton? Sudah. Ada 3 video ya. 2 tentang Google, 1 tentang Ya, silakan. Saya persilakan 1 orang mencoba untuk memberikan tanggapan mengenai apa yang dilihat dari hasil observasi di YouTube itu. Yuk, Doni angkat tangan. Oke. Ya, silakan Doni untuk memberikan tanggapannya. Ya, Doni. Oke. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan, Bu. Tadi secara video yang dilihat, saya menemukan 2 perbedaan organisasi yang ada di Google dan TNI. Dalam di dunia tenaga Tentara Nasional Indonesia, itu lebih mengedepankan kedisiplinan di mana power utama itu adalah sebagai komandan. Jadi para anggota TNI atau bawahan komandan itu harus nurut dan disiplin sesuai dengan arahan komandan. Gimana intinya dari budaya yang ada di Google seperti apa? Kalau kayak lebih take conclusion and take responsibility. Mereka bebas mengeksplor apa kemampuan yang mereka ingin eksplor, asalkan mereka bertanggung jawab kepada tugas yang telah diberikan. Tadi kan di 20%-nya juga ada eksplor untuk pengembangan diri. Baik, ya terima kasih atas tanggapannya Doni.
Oke, jadi menurut Doni, untuk di TNI itu ada budaya kedisiplinan ya, dengan adanya perintah yang tegas langsung dari atas ke bawahan, begitu. Kalau yang di Google itu terkait dengan adanya freedom atau kebebasan ketika untuk menyampaikan ide-ide gitu ya, sehingga bisa meningkatkan produktivitas mereka. Itu ya Doni, terima kasih atas ya. Teman-teman akan melihat bahwa mereka berpakaiannya seragam, ya, tidak se-casual di Google. Di TNI juga ada atribut-atribut tertentu, yaitu seragam yang kacamata, mereka memakai senjata tertentu ya, dan mereka memakai sepatu yang khusus, bukan sepatu flat ya, ataupun sepatu high heels, tapi mereka pakai sepatu boot yang khusus dipersiapkan untuk melindungi diri mereka. Nah, sebenarnya dari atribut-atribut itu ingin menyuarakan sebuah nilai tertentu tentang budaya yang mereka anut. Oke, selanjutnya. Nah, kalau teman-teman di pertemuan sebelumnya telah belajar tentang kerangka MSDM yang kita ketahui bahwa itu mempunyai banyak sekali fungsi HR ya, dan di atasnya itu adalah visi bisnis dan letak budaya ada di atasnya. Dia itu menyelubungi semua fungsi HR sehingga dia bisa bekerja dengan optimal. Kita akan pelajari di konsep dasarnya ya. Budaya organisasi itu dibangun dan diciptakan oleh pendirinya atau dalam hal top management, misal direksi, jajaran manajer, seperti itu. Nah, falsafah ini fungsinya untuk apa? Untuk menjadi pedoman bawahan dalam melaksanakan tugas. Ya, jadi kalau bawahan ini melakukan suatu tugas, kembali pedomannya adalah budayanya seperti apa. Dan jika nilai-nilai ini terimplementasi selama bertahun-tahun, maka diyakini sebagai budaya organisasi. Kembali lagi bahwa budaya merupakan sebuah atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini nggak mungkin secara instan ya dalam waktu satu malam jadi budaya gitu, nggak mungkin. Karena dia dalam proses yang lama, bertahun-tahun. Oke, selanjutnya konsep dasar. Nah, budaya ini mengarahkan anggotanya nih kalau ada masalah diselesaikan dengan mengacu pada budayanya. Dan ini juga bisa menjadi alat penentu mau kemana sih perusahaan ini menuju gitu ya. Tentang visinya, mengarahkan apa yang boleh, apa yang tidak, dudonya seperti apa. Membantu mengelola SDM dan mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Nah, ini 10 karakteristik menurut Robbins ya. Kita cek ada 10. Di sini ada 10 karakteristik ini yang membedakan ciri atau budaya yang satu dengan yang lain. Oke, contoh pertama, inisiatif individual adalah tingkat kebebasan berinisiatif. Sejauh mana anggota organisasi tersebut dibolehkan untuk berinisiatif. Misal, kalau kita pakai studi kasus ya, di kasusnya tentara, kalau sedang ada pertempuran ya di medan perang, di barisan depan itu kan biasanya ada prajuritnya dan komandan atau kaptennya ada di belakangnya. Jadi prajurit ini akan melakukan sesuai dengan perintah komandan ya. Boleh nggak kira-kira sebelum ada perintah prajuritnya itu berinisiatif, aku mau nembak gitu, padahal belum ada perintah untuk nembak? Tidak boleh. Jadi tingkat inisiatifnya rendah. Memang dibuat rendah. Berbeda dengan di Google. Di Google ketika proses pembuatan pekerjaan mereka, produktivitas mereka itu sangat mengedepankan inisiatif. Kenapa? Ya, mereka menganggap karyawannya sebagai aset ya, untuk mengembangkan perusahaan. Dan ini dibantu oleh ide-ide brilian dari para Googlers, ya, Googlers ya istilahnya ya, karyawan Google seperti itu. Jadi inisiatifnya sangat tinggi. Jadi di poin pertama saja itu sudah ada perbedaan ya antara organisasi A dan B. Yang kedua, risk tolerance. Toleransi resiko, pengambilan resiko seperti apa ya? Ada yang memang pengambilan resikonya dibuat seminim mungkin terkait dengan jiwa seseorang. Misal di praktek organisasi di rumah sakit,
tingkat toleransinya dibuat serendah mungkin. Ya. Sebisa mungkin resikonya kecil, karena bisa menyangkut keselamatan pasien. Nah, kalau di perusahaan yang lain, bisa perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, ya, atau pelelangan saham, pasti dia akan mengambil punya toleransi pengambilan risiko yang lebih tinggi. Karena harapannya kalau risiko yang lebih tinggi yang akan diambil, hasil yang diambil juga akan lebih besar. Begitu. Pun dengan direksi arahan, bagaimana arahan dari atasan ke bawahan ini jelas atau enggak ya? Clear atau enggak? Atau bebas, mau fleksibel, tanpa arahan, bebas untuk melakukan apapun. Integrasi, penggabungan unit-unit dalam organisasinya gimana? Apakah tingkat kerjasamanya tinggi, manajemen support, ya. Lalu juga ada kontrol pengawasan, sejauh mana pengawasan dari atasan ke bawahan, identitas, sejauh mana mereka mengidentifikasi dirinya sendiri, sistem penghargaannya, bentuk-bentuknya seperti apa, itu juga akan mempengaruhi A dan B berbeda budayanya. Serta ada toleransi konflik dan pola komunikasi nih antara atasan dan bawahan. Oke, selanjutnya ini yang tak kalah penting, yaitu tingkatan budaya organisasi. Ya, ini bagaikan sebuah gunung es. Teman-teman lihat di atas, ini yang terlihat, tapi kecil ya. Yang tampak itu kita sebut sebagai artefak, sesuatu yang terlihat dan terdengar. Apa saja, misal bentuk gedung, layout ruangan, cara berpakaian, cara komunikasi, gaya kepemimpinan, dan pengambilan keputusan, itu akan mencerminkan sebuah nilai-nilai yang termuat dalam organisasi itu. Karena nilai-nilai ini sangat besar dan terpendam dalam lautan. Jadi kalau ini tidak disadari, hal yang wajar. Gitu. Dan ini diupayakan untuk semua anggota menyadarinya. Ya, ini terkait dengan keyakinan, nilai-nilai, perasaan, harapan di bagian yang tidak tampak, yaitu expose, value, dan basic underlying. Nah, nanti kita akan belajar nih cara untuk memberikan penerapan dari ini gitu ya. Misal tadi kalau misalnya di Google, oh iya dia cara berpakaiannya non formal, casual, boleh pakai cats, gedungnya juga colorful, minim sekat, cara berkomunikasi juga bebas begitu. Nah, ini tentu akan berbeda dengan yang di tentara. Kalau di Google, berarti dengan artefak seperti itu akan mencerminkan apa? Nilai-nilai inovasi, kreativitas, freedom, kebebasan, ya, dan lain sebagainya. Kalau di tentara, dengan adanya seragam, ya, menunjukkan bahwa adanya kedisiplinan, keteraturan, prosedural, dan lain sebagainya. Oke, next kita akan belajar tentang ciri-ciri nih. Gampangannya ini ada 4 ciri, ada 4 tipe dari budaya organisasi ya. Ada klan, adokrasi, market, dan hierarki. Gampangnya nih, kalau klan karena simbolnya itu love, cinta, ini nilai-nilai yang diutamakan adalah nilai-nilai kekeluargaan, sifat saling berbagi, empati, keakraban gitu. Jadi biasanya pemimpin ini dianggap sebagai orang tua atau yang dituakan. Ya, biasanya ini ada di perusahaan-perusahaan seperti BUMN, ya, di perusahaan pemerintahan, ya, terus di pemerintahan PNS begitu. Itu juga biasanya menganut budaya klan, atau di perusahaan-perusahaan keluarga, ya itu juga ada. Nah, kemudian di adokrasi, nah ini terkait dengan ciri mereka berubah sangat cepat, adaptif, dan fleksibilitas menyesuaikan dengan tuntutan yang tidak pasti, yang sudah kita pelajari di FUKA ya, bahwa mereka ini mengedepankan nilai-nilai inovasi, keberanian, pengambilan risiko yang sangat tinggi gitu. Nah, selanjutnya di market, dia ini memfungsikan dirinya sebagai pasar ya, jadi dia ingin berorientasi pada hasil dan tolak ukur kesuksesannya dari market share. Sejauh mana dia bisa mengambil proporsi produknya ini bisa menguasai pasar gitu. Nah, terakhir hierarki, ini identik dengan formalitas terstruktur, perlu adanya sesuatu aturan dan kebijakan formal gitu.
Nah, ini biasanya ada di seperti tadi tentara, mungkin ada di organisasi lain gitu. Nah, ini pengukurannya bisa memakai OCHAI salah satunya ya. Diukur nih udah sesuai atau belum sih gap-nya gitu ya. Budaya yang ada dengan budaya yang diharapkan sudah match belum. Nah, kita coba cek gitu ya pakai alat. Nah, ini di PT Suara Swanti, rekan saya manajer di sana telah melakukan riset ya tentang budaya di sana. Hasilnya seperti ini nih. Nah, ada dua budaya mereka itu adalah klan, kekeluargaan, tapi sebenarnya mereka juga menuntut mengharapkan adanya budaya hierarki. Artinya, meskipun mereka klan, meskipun mereka berasaskan kekeluargaan, tapi perlu adanya sistem atau prosedural yang bisa mengontrol pekerjaan mereka agar tetap produktif. Nah, ini toolsnya ada 3 tools dengan cara adalah merekrut karyawan yang culture fit. Jadi ketika kita rekrutmen, kita mencari karyawan yang sesuai dengan budayanya, itu akan lebih produktif. Nah, ini cara mengelolanya ada 1, 2, 3 tentang taking advantage. Jadi yang pertama adalah kita menelaah lagi budaya apa aja yang ada dalam organisasi dan optimalkan, lalu distribusikan, internalisasikan ke karyawan agar mereka merasa terlibat. Kedua adalah proses sosialisasi, menginternalisasikan dengan melakukan sosialisasi. Biasanya ada agent of change-nya. Dan yang ketiga adalah managing simbol. Jadi kalau mau mengubah organisasi, bisa dilakukan pertama kali dengan mengubah simbolnya, karena logo, simbol itu akan termasuk ke dalam nilai-nilai budaya organisasi, mencerminkan budaya mereka. Seperti simbol burung Garuda Indonesia itu mencerminkan tentang budaya Indonesia yang kekeluargaan dan lain sebagainya. Nah, ini proses pembentukannya. Pertama, penyusunan survei nilai, lalu internalisasi nilai-nilai budaya ini, pembentukan agen perubahan, biasanya ini adalah di kalangan manajerial, dan nanti menyusun rencananya agar bisa membuat sebuah kebijakan yang menjaga budaya organisasi itu tetap bisa terjaga. Oke, kesimpulannya seperti ini ya yang kita sudah pelajari dari konsep sampai pengelolaan. Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Melania. Oke, Melania ya, silakan. Melania dulu ya. Oke. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan ada tipe klan ya. Nah, tipe klan ini kan bersifat kekeluargaan dan berasa seperti rumah kayak gitu, Bu. Berkaitan sama pertanyaan di berita tadi, kan justru kalau kita merasa dekat kayak gitu, kalau mau ngasih saran, kalau mau ngasih kritik itu kan jadi canggung. Nah, ada nggak sih, Bu, saran gitu gimana caranya buat ngingetin teman kalau misalnya dia udah mulai menurun kinerjanya ataupun kerjanya kurang tepat kayak gitu, cara mengingatkannya tuh ada nggak, Bu, yang tepat? Terus ada nggak peran HR di sini? Terima kasih. Oke, sebelum saya jawab, ada yang mau menanggapi teman-teman? Oke, Doni, silakan. Diadakan seperti adanya evaluasi bulanan. Itu beberapa perusahaan melakukan evaluasi bulanan itu sebulan sekali, itu mengungkapkan tentang kinerja karyawan, baik sisi positif ataupun negatif karyawan. HRD ataupun atasan menilai baik buruknya karyawan, tanggungan, dan berbagai macam. Soalnya dari awal juga sudah ada kesepakatan. Oke, terima kasih Doni. Jadi dengan cara evaluasi ya, PDCA, Plan, Do, Check, Action ya. Gimana sih Bu cara untuk mengontrol action itu kalau di budaya klan yang kekeluargaan gitu ya. Kita akan melakukan dengan gayanya klan. Meskipun ini akan jadi tantangannya ya, tantangannya cukup berat. Kita bisa melakukan komunikasinya secara informal gitu ya. Jadi kita melakukan pendekatan personal untuk bisa mengingatkannya. Gitu. Jadi kita nggak bisa langsung, mana tugasmu kamu belum selesai, gini-gini. Masing-masing orang. Karena orang satu dengan orang lain karakteristiknya berbeda ya. Jadi pendekatannya pun beda-beda. Komunikasi grup dengan karakteristik di grup itu. Jadi tantangannya kita harus tahu dulu budaya di sana seperti apa dengan komunikasi personal gitu. Ini sebagai penjembatan itu tadi, kalau misalnya ada evaluasi, oke, evaluasi dilakukan. Itu yang mengelola HR.
Nah, nanti untuk memberikan caranya, teknisnya untuk menghadapi itu kalau manajer punya kesulitan, nah nanti bisa diskusi dengan HR. Karena HR kan punya kemampuan psikologis ya untuk menilai personality seseorang, untuk melakukan pendekatan. Itu ya Melanie? Clear? Kita buka satu pertanyaan lagi deh. Yuk. Itu Bu. Saya mau bertanya Bu. Oke, gini teman-teman, karena ini banyak mau bertanya ya. Jadi nanti boleh setelah ini nanti saya akan buka forum diskusi. Kalau teman-teman mau memberikan pertanyaan lewat tertulis, bisa ya di Elena. Tapi untuk ini saya buka satu sesi lagi aja. Gitu ya. Oke, kan tadi sudah sekarang laki-laki ya. Oke, boleh deh Arif. Ya. Bu. Sorry Kamila. Ya kan tadi ada 4 budaya. Iya, Bu. Ya kan tadi ada 4 budaya. Kebudayaan yang misalnya kan ada yang hierarki. Nah, terlebih dari tadi contohnya Ibu memberikan contoh kan TNI. Nah, untuk bidang kemiliteran maupun TNI maupun kepolisian itu bagaimana peran HR? Apakah ada HR di bidang kemiliteran? Nah, jika ada, peran HR sendiri itu bagaimana di bidang kemiliteran tersebut? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Jadi di dunia militer, tentara, TNI, polisi itu dia punya HR sendiri, gitu. Jadi siapa yang ada di sana? Perwira, PK, perwira apa begitu saya lupa. Nah, jadi mereka ada lulusan S1 psikologi maupun S2 Mapro psikologi yang mendaftar di militer. Nah, nanti mereka penempatannya sebagai psikolog di sana atau bagian HR di sana. Begitu. Jadi mereka pun juga ada penguatan SDM di bidang militer. Jadi perannya ya sama seperti di HR pada umumnya, namun memang agak khas dengan dunia militer ya, penyesuaian. Gitu. Misal ada pelatihan juga ada pelatihan. Kayak teman-teman nih, kemarin ada case COVID ya, di Jakarta itu kan di Wisma Atlet ada rumah sakit darurat ya. Nah, di sana ada dokter dari tentara dan juga ada psikolog dari tentara. Saya lihat beritanya kemarin. Jadi para psikolog ini memberikan refreshing ya, pelatihan pengelolaan emosi ya kepada para PDP. Mereka melakukan tugas misi di sana untuk memberikan dukungan psikologis kepada para pasien. Jadi tetap mereka bisa melakukan pelatihan, melakukan juga sistem reward di sana. Itu ya, Arif? Clear? Ya, Bu. Oke, teman-teman, rasa sudah cukup ya tanya jawabnya. Saya akan tutup dengan sebuah quote nih, ya. Tadi kalau kita sudah melihat rangkumannya ya, dari konsep sampai dengan penerapan, maka quote ini, blessing in disguise. Ini suatu hal yang tidak mengenakan buat kita ya di era COVID ini, tapi kita perlu untuk mengambil hikmah dari semua ini. Bisa dengan tetap produktif meski ada di rumah. Bisa jadi dengan di rumah teman-teman punya ide inisiatif untuk membuat sebuah produk karya yang mungkin belum pernah teman-teman melakukan ketika teman-teman belajar di kampus. Ya, jadi tetap mengambil hikmah positif dari apapun yang terjadi dengan kita sekarang dan kita sama-sama berdoa. Semoga ini bisa cepat selesai dan kita bisa melalui dengan baik. Untuk follow up-nya, nanti setelah ini teman-teman sudah saya sediakan link di Elena ya untuk diskusi. Saya berikan studi kasus Google. Nanti silakan teman-teman diskusi di sana. Ya, kalau mau Q&A juga boleh. Nanti saya bikinkan form lagi untuk khusus Q&A ya. Nah, untuk diskusi itu adalah persiapan teman-teman untuk melakukan tugas yang akan saya berikan nanti. Ya, nah tugas mandirinya adalah sudah saya share di Elena juga terkait dengan teman-teman mencari ya ini tugasnya studi lapangan, observasi lapangan tapi via internet ya karena kita nggak bisa ke lapangan langsung karena sedang COVID ya. Jadi teman-teman nanti silakan pilih salah satu organisasi bisa perusahaan dalam maupun luar negeri boleh yang kita ikuti di organisasi kemahasiswaan mungkin kemasyarakatan ya yang sekiranya menarik untuk teman-teman bahas ya kemudian nanti setelah itu ditentukan mereka itu organisasi itu termasuk tipe yang mana nih dari 4 tipe itu ya.
Terus dasarnya apa? Dengan tingkatan tadi. Tingkatan yang menurut Saint, ada yang gunung es, artefak. Ya, tuliskan artefaknya seperti apa. Ya, misal, oh di Google dia budayanya A, karena artefaknya pertama bentuk gedungnya yang colorful, yang tanpa sekat, yang memberi kebebasan, bla bla bla, ditulis gitu ya. Gitu. Dan terus nilai-nilainya apa yang bisa muncul dari artefak-artefak tadi. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya tugasnya ya. Nanti itu dikumpulkan minggu depan. Ya, di jam yang sama, maksimal jam 11, hari Kamis minggu depan. Dan nanti di jam 10:30, link kuis pretestnya saya buka. Ya, kalau tadi saya sudah meng-share hasil post-test. Saya sudah meng-share hasil pretestnya ya, ada grafiknya itu tadi. Ada yang dari mulai 0 sampai ada yang sudah 100, ya. Nggak apa-apa. Namanya juga belum belajar, ya kan? Jadi kalau belum optimal nggak apa-apa, gitu. Nah, saat ini nanti di post-test optimalkan ya. Kita udah belajar, udah dapat materinya. Jadi nanti usahakan optimal dalam pengerjaan post-test. Foto bersama sebelum kita tutup ya. 1, 2, 3. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Teman-teman juga tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Ya, terima kasih Pak Rohmat atas kesediaannya untuk join di perkuliahan kami. Ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan lancar mahasiswa pinter-pinter ya. Amin. Sekian pemaparan dari presentasi budaya organisasi saya. Jika nanti akan ada yang ditanyakan, boleh nanti didiskusikan setelah ini di Elena. Terima kasih atas waktunya untuk bisa belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.